Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi fid daraini amin. Saudara-saudaraku yang ikut pengajian tafsir Jalalain, sebelum kita mengaji, terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah kepada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ilmu dari kedua beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin, thumma khususan ila ruhi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syai'lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan kajian yang sebelumnya. Minggu yang lalu kita cerita kisah mengenai Allah yang mengirimkan 2 orang utusan, lalu ditambah dengan 1 utusan sehingga menjadi 3, dikirim ke sebuah negeri yang di dalam tafsir Jalalain disebut Antakiyah. Lalu ketiga utusan itu didustakan, ditolak dakwahnya oleh penduduk negeri itu yang disebut dengan Ashabal Qaryah. Lalu ada 1 orang yang berasal, yang tinggal di ujung kota itu, min aqsal madinati. Orang itu di dalam kitab ini disebut dengan Habib An-Najjar. Mereka datang untuk mengingatkan penduduk negeri itu agar beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh 3 utusan itu. Boro-boro diterima, justru apa yang disampaikan oleh Habib An-Najjar itu ditolak. Kata Habib An-Najjar, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini yang direkam di dalam Quran. Tidak ada alasan bagiku, kata Habib An-Najjar, untuk menyembah kepada selain Allah, untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada alasan bagiku, kata Habib An-Najjar, untuk tidak menyembah kepada Allah. Alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Allah itu yang menciptakan aku dan kita semua akan kembali kepadanya. Lalu dilanjutkan lagi, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah aku akan menjadikan min dunihi selain Allah, dijadikan apa? Alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan. Padahal Tuhan-Tuhan itu, ini yuridnir rahmanu bidurrin, jika Allah yang Maha Rahman menginginkan aku bidurrin, di dalam satu kemudaratan, di dalam satu kesulitan,
la tughni anni syafa'atuhum syai'a, maka Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak akan bisa memberi pertolongan apapun. Wala yungkidhuni, dan tidak bisa menyelamatkan aku. Ini jawaban dari Habib An-Najjar kepada ashabul qaryah yang menolak dakwah dari 3 utusan itu. Attakhidhu fil hamzatain minhu ma taqaddama fi anzartahum. Attakhidhu dibaca dengan 2 hamzah. Mengenai pokok soal ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya fi anzartahum, ketika pengarang ini menjelaskan mengenai ayat anzartahum. Bacaannya kan ada 4 atau 5. Attakhidhu bisa, attakhidhu bisa, attakhidhu. Jadi bisa dibaca 4. Wa huwa istifhamun bima'nan nafyi. Attakhidhu itu adalah kalimat atau mengandung unsur pertanyaan bima'nan nafi, dengan makna menafikan. Itu yang disebut dengan istifham ingkari. Apakah aku akan menjadikan min dunihi, pada yang selain Allah itu, min dunihi ay ghairahu. Min dunihi itu posisinya menjadi maf'ul ya, dari attakhidhu, makanya dibaca ay ghairahu. Apakah aku akan menjadikan ghairahu, selain Allah itu, alihatan, Tuhan-Tuhan, asnaman, patung-patung. Apakah aku menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Jawabannya pasti tidak. Itu namanya istifham ingkari. Jadi jelas tidak mungkin yang selain Allah itu bisa dijadikan sebagai Tuhan. Apa buktinya? In yuridnir rahmanu, jika menginginkan ni kepadaku, ar-rahmanu siapa Allah, diinginkan apa? Bidurrin, satu kesulitan, la tughni anni syafa'atuhum, tidak akan berguna kepadaku syafa'atuhum, bantuan mereka, syafaat mereka, allati za'amtumuha, seperti yang kalian sangka mengenai adanya syafaat itu, bahwa patung-patung itu akan memberikan syafaat. Tidak akan memberikan syafaat syai'an sedikit pun. Allati za'amtumuha, yang kalian menyangka kepada patung-patung itu bisa memberikan syafaat, padahal tidak bisa memberikan syafaat syai'an sedikit pun. Wala yungkidhuni, dan tidak bisa menyelamatkan aku juga. Wala yungkidhunani asalnya. La tughni itu dibaca jazm ya. Sifatu aliha itu menjadi sifat dari aliha. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah itu karakternya tidak bisa membantu, tidak bisa menyelamatkan. Itu, tapi kalau Allah bisa membantu dan bisa menyelamatkan. Jadi hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa menyelamatkan kita. Makanya di dalam Quran dinyatakan, Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri au aradani birahmatihi hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah. Itu di ayat yang lain kan begitu. Jadi tidak ada yang bisa membuka dan yang bisa menahan,
membuka kemudaratan, menahan rahmah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membangun satu kemandirian pada diri manusia kalau bergantung hanya kepada Allah, tidak terlalu bergantung kepada selain Allah. Jadi ajaran tauhid ini mendidik kita untuk bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Ini sesungguhnya aku, ini jawaban dari at-takhidhu, jawaban istifham. Idzan in abadtu ghairallahi, sesungguhnya aku, jika aku menyembah kepada selain Allah. Idzan itu tanwinnya namanya tanwin iwad ya. Iwad an jumlah, kan tanwin itu banyak macamnya. Ada tanwin tangkir, ada tanwin iwad. Nah, tanwin iwad itu ada 3. Ada iwad an harfin. Jadi ada satu huruf yang dibuang, gantinya tanwin, seperti jawariu menjadi jawarin. Ada iwad an ismin, menggantikan isim yang dibuang. Misalnya kullun qaimun, kullu insanin qaimun, insannya dibuang, diganti dengan tanwin kullun. Kullun. Ini iwad an jumlah. Jadi idzan ganti dari tanwin yang ada di idzan itu. Inni idz atau in abadtu ghairallahi. Abadtu ghairallahi itu dibuang, diganti dengan tanwin pada idzan. Itu iwad an jumlah namanya. Misalnya di dalam Quran dinyatakan wa antum hina idzin tanzurun, ay hina idz balagatir ruhul hulquma tanzurun. Balagatir ruhul hulquma dibuang, diganti dengan tanwin. Itu namanya tanwin iwad an jumlah. Jadi satu kalimat dibuang, diganti dengan tanwin. Kalau ada yang tidak mengerti tanwin itu apa? Tanwin itu nunun sakinatun talhaqul akhirah lafzan la khatton. Nun yang mati berada di akhir kalimat, ada di dalam ucapan, tidak ada di dalam tulisan. Zaidun, di belakang itu ada nun mati, ada di dalam ucapan, tapi kalau dicari di dalam tulisan tidak ada. Itu namanya tanwin. Inni idzan, sesungguhnya aku jika menyembah selain Allah, in abadtu ghairallahi lafi dhalalin mubinin, maka niscaya aku di dalam kesesatan yang nyata, bayinin yang nyata. Berarti ada kesesatan yang tidak nyata. Kalau kita mengingkari bahwa alam semesta ini tidak ada, alam semesta ini tidak ada penciptanya, itu kan kesesatan yang nyata. Mana mungkin ada sebuah benda tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin dia tiba-tiba langsung ada. Nah, orang yang mengingkari adanya pencipta terhadap alam semesta ini, itulah fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Kata Habib An-Najjar, inni amantu bi rabbikum, ini sesungguhnya aku, amantu telah beriman, bi rabbikum dengan Tuhan kalian. Jadi ini sebentuk kesaksian, deklarasi keimanan di depan penduduk Antakya itu. Fasma'uni, dengarkan aku, bahwa aku bersaksi keimananku hanya kepada Allah. Siapa Allah? Rabbi wa rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kalian juga.
Isma'u qawli, dengarkan deklarasi keimananku ini, kata Habib An-Najjar. Begitu menyatakan deklarasi keimanan secara terbuka di ruang publik, farajamuhu, maka penduduk Antakya itu merajam Habib An-Najjar, famata, maka matilah Habib An-Najjar. Apa maknanya di sini? Bahwa kebenaran tetap harus disampaikan. Memang kalau kita mengikuti periode atau zaman Nabi, Rasulullah itu pernah ada fase di mana dakwah hanya disampaikan di lingkungan keluarga terdekat, di lingkungan komunal secara terbatas. Tapi nanti ada perintah dari Allah untuk menyatakan ajaran Islam itu secara terbuka di ruang publik. Karena menyatakan begitu, farajamuhu famata, maka dirajamlah. Dirajam itu dibunuh dengan cara dilempari dengan batu sampai mati. Itu di dalam hukum Islam kan ada yang disebut dengan hukum rajam, ya. Nah, ini Habib An-Najjar dirajam sampai dia mati. Qila lahu, dikatakan lahu kepada Habib An-Najjar inda mautihi, ketika dia sudah mati, tidak disebut siapa yang menyatakan, karena yang penting adalah apa yang dikatakan. Makanya ada yang berkata yang menyatakan malaikat, tapi yang lain menyatakan bukan malaikat. Udkhulil jannata, ketika Habib An-Najjar sudah mati, maka kemudian ada yang menyatakan kepada Habib An-Najjar itu, udkhulil jannata, masuklah engkau Habib An-Najjar al-jannata, ke surga. Ini menimbulkan banyak pertanyaan, ya. Karena di dalam pandangan umum kita tahu bahwa surga itu baru ditempati nanti, bukan sekarang. Makanya ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud dengan surga di dalam ayat ini bukan surga yang Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, tapi ini adalah kesenangan di alam barzah. Kesenangan di alam barzah. Udkhulil jannata, masuklah kamu Habib An-Najjar al-jannata, ke surga, ke dalam kenikmatan itu. Wakila, ada yang berkata, dakhalaha hayyan, Habib An-Najjar masuk ke dalam surga itu hayyan, dalam keadaan hidup. Ini agak sama dengan kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Quran dinyatakan kisah Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit. Jadi yang disalib itu di dalam narasi-narasi Islam, yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sementara Nabi Isanya bal rafa'ahullahu ilaihi, diangkat oleh Allah ke langit. Itu Habib An-Najjar menurut pendapat ini dimasukkan surga oleh Allah hayyan, dalam keadaan hidup. Berarti sekarang sudah ada di sana tanpa ada proses kematian. Tapi ini kil, ya. Kil ini biasanya pendapat yang tidak cukup kuat, tapi dikemukakan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama menyatakan begitu. Ini saya minum pakai tangan kanan, ya. Kalau tangan kiri yang ada jamnya, ini ada cincinnya. Karena ada yang salah faham, dikira saya minum pakai tangan kiri. Kalau tangan kanan ini kan kosong, kalau tangan kiri ada jam, ada gelang, ada cincin. Tapi karena efek kamera menggunakan kamera depan, maka yang kanan tampak menjadi kiri. Ini kanan ini, kalau yang ini kiri.
Jadi minumnya tetap pakai tangan kanan, tapi karena efek kamera tampak seperti tangan kiri. Nanti coba tuh kalau yang belum berpengalaman. Qala, maka berkata Habib An-Najjar, ya laita qaumi ya'lamun, sekiranya kaumku tahu. Tahu apa? Bima ghafarali, tahu terhadap sebab apa Allah mengampuni aku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku menjadi bagian dari orang-orang yang mulia. Ini sudah hampir wafat, tapi dakwah masih disampaikan oleh Habib An-Najjar. Qala, ya, berkata Habib An-Najjar, ya harfu tambihin, ya-nya itu menjadi huruf tanbih untuk mengingatkan saja, bukan huruf nida, ya. Karena kalau huruf nida itu masuk ke isim. Jadi ya yang huruf nida itu masuk ke isim, bukan masuk ke huruf. Laita ini kan huruf, ya, bukan isim. Laita ini sebangsa dengan inna, anna, laita, la'alla. Fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Laita itu biasanya harapan yang mustahil akan terwujud. Duh, seandainya kaumku tahu, ya pasti mereka tidak tahu. Tapi kalau la'alla, makanya laita disebut dengan huruf tamanni, ya. Harapan yang tidak akan terwujud itu menggunakan laita. Misalnya di dalam buku-buku nahwu dicontohkan, laita syababa ya'udu yauman. Duh, seandainya masa muda itu bisa kembali, ya pasti tidak bisa kembali. Kalau la'alla itu juga harapan, tapi harapannya harapan yang mungkin bisa terwujud. Harapan yang bisa terwujud itu menggunakan la'alla. La'alla ini kalau harapan yang bisa terwujud itu positif disebut dengan tarajji. Kalau harapan yang mungkin terwujud itu sesuatu yang tidak disukai disebut dengan al-ishfaq. Jadi ada tarajji, ada ishfaq. Ini untuk mengingatkan yang pernah belajar ilmu nahwu sarraf, ya. Laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku itu tahu, mungkin mereka tidak akan melakukan yang seperti ini. Ya harfu tanbihin, laita qaumi ya'lamun, seandainya, sekiranya kaumku itu tahu. Laita, mudah-mudahan kaumku itu tahu. Tahu apa? Bima ghafarali, tahu mengapa atau karena apa, sebab apa Allah bisa mengampuni dosaku. Bima di dalam ghafarali ini kan maknanya bisa bermacam-macam, ya, bisa istifham, bisa mausulah, bisa masdariyah, macam-macam. Ma itu kan ada 10, ya. Itu menentukan terhadap makna tuh. Seandainya kaumku itu tahu atas dasar apa Allah mengampuni dosaku, bighufranihi. Tidak hanya itu, wa ja'alani minal mukramina. Kenapa Allah memuliakan aku? Memuliakan di sini maksudnya dimasukkan ke dalam surga, karena ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah itu salah satunya dengan dimasukkan surga. Ulaika fi jannatin mukramin. Jadi orang-orang yang di dalam surga itu adalah orang-orang yang mulia.
Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna ala qaumihi, kami tidak akan menurunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar, min ba'dihi, setelah kematian Habib An-Najjar, tidak akan diturunkan min jundin minas sama'i, rombongan para malaikat dari langit, wa ma kunna munzilin, dan menurunkan malaikat dari langit itu tidak akan aku lakukan. Wa ma nafiyatun, maknanya manafiyah, ma anzalna, tidak akan kami turunkan, ala qaumihi ay habibin, kalau dibaca habibin boleh, atau habiba dijadikan ismul ladzi la yansarif. Anggaplah habibah itu bukan bahasa Arab, karena Habib An-Najjar ini bukan orang Arab. Ada yang bertanya apakah Habib An-Najjar ini seorang nabi atau bukan. Kitab-kitab tafsir menyatakan Habib An-Najjar ini rajulun sholih, laki-laki yang baik, ya, laki-laki yang sholih. Kalau nabi itu kan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, itu nabi. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu ke kaumnya, itu Rasul. Walaupun nanti ada yang menyatakan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah pada masa sebelum ditutupnya pintu kenabian, mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikannya ke umat, itu bukan nabi, tapi itu adalah wali. Makanya ada yang menyebut Nabi Khidir itu bukan nabi, tapi seorang wali, ya, waliullah, kekasih Allah. Habib An-Najjar ini kalaulah bukan seorang nabi, pasti dia seorang yang solih, rajulun solih. Setelah Habib An-Najjar ini dibunuh oleh kaumnya Ashabal Qaryah itu, maka Allah menyatakan, aku tidak akan menurunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar min ba'dihi, ba'di mautihi, setelah kematian Habib An-Najjar. Min ba'dihi ay ba'di mautihi, setelah kematian Habib An-Najjar, tidak akan kami turunkan min jundin, para malaikat, minas sama'i, dari langit. Min jundin itu isim jamak, ya, jundin itu. Jadi sekelompok tentara, kira-kira kalau makna kamusnya kan begitu. Ay malaikatin, tidak akan kami turunkan para malaikat liihlakihim, untuk menghancurkan ashabal qaryah itu. Wa ma kunna munzilina, dan kami memang tidak akan menurunkan malaikatan, malaikat, liihlaki ahadin, untuk menghancurkan seseorang. Ini nanti yang menjadi dasar sebagian para ulama yang menyatakan bahwa Habib An-Najjar ini bukan utusannya Nabi Isa alaihi salam. Tiga rasul yang disebutkan tadi di sebelumnya itu bukan utusan Nabi Isa alaihi salam. Karena menurut para ulama, kisah mengenai dihancurkannya umat-umat terdahulu itu terhenti setelah kitab Taurat diturunkan. Jadi setelah kitab Taurat diturunkan, tidak ada lagi kisah dihancurkannya sebuah bangsa atau sebuah kaum. Misalnya disebutkan di dalam Quran, walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Makanya dihancurkannya negeri Antakiyah, kalau betul Antakiyah
itu tidak terjadi setelah peristiwa dihancurkannya penduduk negeri sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ini dasar sebagian ulama yang menyatakan itu 3 utusan itu bukan utusannya Nabi Isa. Kemudian penduduk negeri ini dihancurkan, itu tidak terjadi setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Apa mungkin Habib An-Najjar, bukan ya, An-Najjar ya bacanya, seorang nabi? Ya mungkin. Mengapa Nabi selalu dari Timur Tengah? Tidak selalu dari Timur Tengah. Bisa saja ada para nabi di luar Timur Tengah. Makanya di dalam Quran dinyatakan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap bangsa, setiap umat itu pasti ada orang yang memerintahkan pada kebaikan. Jadi tidak menutup kemungkinan sebelum ditutupnya pintu kenabian, dulu di ASEAN ini ada seorang nabi. Tapi tentu tidak disebut namanya sebagai nabi, bisa menggunakan nama-nama lain, apa yang lazim dipakai di Nusantara saat itu. Tapi setelah ditutupnya pintu kenabian, yaitu dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi nabi. Ini di dalam keyakinan umat Islam ya, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir di dalam keyakinan umat Islam begitu. Nanti di dalam perjanjian baru kan juga ada kisah yang ditafsirkan oleh sebagian teman-teman Kristiani. Misalnya perkataan Yesus, tidak ada jalan keselamatan kecuali aku, dan jalan keselamatan itu adalah aku. Aku datang bukan untuk menghancurkan kitab Torah, tapi justru untuk menggenapinya. Jadi jalan keselamatan itu adalah jalannya Yesus. Itu di dalam keyakinan teman-teman Kristen. Tapi di dalam keyakinan Islam, Nabi yang terakhir itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tugasnya mengkompilasi syariat-syariat yang sudah ada sebelumnya, yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Syariat sebelum Islam itu dimodifikasi atau diubah. Misalnya pernah ada syariat bolehnya bunuh diri sebagai penebusan dosa. Itu kemudian dihapus tuh syariat bunuh diri untuk penebusan dosa, itu enggak diperbolehkan lagi. Makanya bunuh diri dengan alasan jihad itu tidak dibenarkan ya. Kalau pihak musuh yang membunuh baru, tapi kalau membunuh diri sendiri tidak pernah terjadi. Nabi tidak menyontohkan itu. Jadi setelah matinya Habib An-Najjar, maka Allah menegaskan tidak akan mengutus segerombolan atau sekelompok malaikat untuk menghancurkan negeri itu. Ini satu tafsir ya. Tafsir yang lain menyatakan bahwa setelah dibunuhnya Habib An-Najjar di dalam Ashabul Qaryah itu, maka Allah tidak akan mengirim utusan lagi. Karena 3 utusan sudah dikirim ke negeri Antakya itu, 3-tiganya dibunuh, 3-tiganya didustakan. Habib An-Najjar yang mengingatkan juga diperlakukan seperti itu. Maka apa yang terjadi? Allah tidak lagi mengirim utusan ke penduduk Antakya itu. In kanat illa sayhatan wahidatan in ma kanat uqubatuhum illa sayhatan wahidatan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Allah ke penduduk Antakya itu berupa sayhatan wahidatan, satu teriakan saja. Sahabihim Jibrilu, malaikat Jibril berteriak,
Fa'idhahum khamiduna, maka tiba-tiba mereka itu, idza di sini namanya idza fujaiyah ya. Fa'idhahum khamiduna, maka tiba-tiba penduduk Antakia itu khamiduna, sakinuna, diam tak bergerak, mayituna, mati semuanya. Hanya dengan teriakan sekali saja dari malaikat Jibril menyebabkan mereka itu mati semuanya. Ini menjadi sanksi terhadap ashabul qaryah itu yang tidak beriman kepada 3 rasul, membunuh Habib An-Najjar. Allah memberikan sanksi, salah satunya dengan teriakan malaikat Jibril sehingga mereka mati semua. Tidak diperlukan segerombolan, bukan segerombolan yang pasti, sekelompok malaikat turun untuk menghancurkan mereka. Cukup satu teriakan saja sudah mati semuanya. Ini kalau mengikuti tafsirnya Jalaluddin Al-Mahalli. Bagi yang baru bergabung, saya pakai tangan kanan minum ini, bukan tangan kiri. Sakinuna mayyituna, hancur mereka semuanya. Ya hasratan 'alal ibadi, celaka, kecelakaan besar, penyesalan besar, 'alal ibadi, atas hamba-hamba itu. Setelah dihancurkan semuanya, maka ada yang berkata, ya hasratan 'alal ibad, ini penyesalan yang tiada taranya. Penyesalan 'alal ibadi, atas hamba-hamba itu, haula'i wa nahwihim, penduduk Antakia itu, wa ghairihim, dan selainnya, negeri-negeri di sekitarnya, mimman kadzabu ar-rusula, dari orang-orang yang mendustakan para rasul, fa'uhliku, maka dihancurkanlah penduduk Antakia itu. Wahia syiddatut ta'allumi, ya hasratan itu bermakna syiddatut ta'allumi, menunjukkan sakit yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Wanidauha, memanggil dengan panggilan hasra itu. Jadi yang dipanggil bukan yang menyesal, tapi yang dipanggil adalah penyesalan itu sendiri. Karena demikian besarnya penyesalan itu, maka yang diseru adalah bukan yang menyesal, tapi penyesalan itu sendiri. Ya hasratan 'alal ibad, penyesalan luar biasa atas hamba-hamba, atas orang-orang, atas penduduk Antakia itu, karena mereka mendustakan para rasul, lalu mereka dihancurkan. Wanidauha majazun, mestinya kan munada itu yang dipanggil orang, zat, ini yang dipanggil a'rad ya. Itu majaz tuh kalau menggunakan a'rad. Ai hadza awanuki fahdhuri, ini adalah waktumu, fahdhuri, maka datanglah. Waktu penyesalan itu sudah tiba. Makanya ada yang berkata penyesalan ini nanti akan diungkapkan oleh penduduk Antakia itu di akhirat. Ini masa penyesalanmu sudah datang. Karena apa mereka menyesal? Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada seorang rasul datang kepada mereka kecuali mereka itu suka mengolok-oloknya. Ini yang diolok-olok Nabi. Apakah kisah Habib An-Najjar ini kategori Israiliyat, dan apakah kisah seperti ini memang rujukannya ada di kitab Samawi? Ini pertanyaan penting. Di dalam hadis Nabi memang tidak disebut siapa nama orang
yang mengingatkan penduduk Ashabul Qaryah itu. Jadi Quran tidak menyebut siapa rajulun min aqsal Madinah itu, juga lokasinya di mana tidak disebutkan. Karena yang penting dari kisah ini bukan lokasi Ashabul Qaryah di mana, bukan yang penting adalah siapa laki-laki yang mengingatkan penduduk Antakya itu, katakan begitu. Makanya sebagian para mufassir lain tidak menyebut nama Habib An-Najjar ini. Misalnya kalau kita baca di dalam At-Tafsirul Wasit, itu tidak menyebut nama Habib An-Najjar ini. Sebagian para mufassir memasukkan kisah mengenai Habib An-Najjar, nama Habib An-Najjar ini bagian dari Israiliyat karena tidak ada di dalam Quran dan tidak disebutkan juga di dalam hadis. Tapi para mufassir, termasuk di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah, di dalam tafsir-tafsir lain, memang disebut nama Habib An-Najjar ini. Tapi sebagian ulama lain tidak menyebutkannya. Kalau di kitab-kitab lain bahkan disebut tuh nama-nama utusan itu. Ada yang bernama Shadiq, Saduk, Masduk, Syama'un, dan lain sebagainya. Nah, makanya yang penting bukan nama orang yang bernama Habib An-Najjar atau di mana lokasi Korea itu, tapi kandungan makna dari kisah ini. Makanya karena tidak disebutkan lokasinya, tidak disebutkan siapa namanya, peristiwa yang seperti ini akan terus berulang. Betapa banyak para kiai zaman dulu berdakwah pada zaman kolonial, ia dibunuh misalnya, seperti kisah ada kiai guluk-guluk tuh, Kiai Abdullah Sajjad itu juga mati, terbunuh karena dibunuh oleh penjajah. Ada kiai, orang tuanya Kiai Sahal Mahfud, malah Kiai Mahfud Salam itu juga dibunuh. Sampai sekarang sebagian orang menyatakan belum ditemukan kuburan yang pastinya di mana. Jadi kisah mengenai kesulitan yang akan dihadapi oleh para penyampai kebenaran ini akan terus berulang. Namanya bisa berganti-ganti, lokasinya juga bisa berganti-ganti. Itu pentingnya Quran tidak menyebutkan siapa namanya, di mana lokasinya. Ini pertanyaan penting. Apakah hukum rajam tradisi non-Islam juga? Iya, itu ada di dalam kitab Taurat. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, dan seterusnya. Jadi hukum qisas itu adalah hukum yang berlaku pada zaman sebelum Islam, termasuk juga hukum rajam. Tapi nanti dilanjutkan oleh ajaran Islam. Makanya di dalam Quran ada yang disebut dengan hukum qisas, ada hukum rajam. Apakah harus dilaksanakan? Tergantung konteksnya. Itu namanya kita bicara mengenai aspek tahqiqul manat, bukan aspek takhrijul manat. Jadi aspek tahqiqul manatnya. Di dalam Quran misalnya, orang yang mencuri itu dipotong tangan, tapi tidak setiap orang yang mencuri dipotong tangan. Berapa yang dicuri? Siapa yang mencuri? Di mana dia mencuri? Pada saat apa dia mencuri? Itu menentukan apakah ada sanksi hukum terhadap pencuri atau bukan. Dan apakah harus dengan hukum potong tangan? Ada yang berkata hukum potong tangan hukum maksimal, maka hukum penjara dianggap bagian juga dari penerapan ajaran Islam karena ada sanksi hukum terhadap mereka. Pada zaman Nabi memang tidak dikenal ada hukum penjara misalnya. Tapi sebagian tafsir para ulama menyatakan begitu. Di Indonesia akhirnya nggak ada hukum badan dalam bentuk menghancurkan badan, itu kan nggak ada. Misalnya siapa yang mencuri dipotong tangannya,
Siapa yang melukai harus dilukai. Siapa yang memotong anggota badan orang lain harus dipotong juga. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Siapa yang berzina muhsan harus dirajam. Di Indonesia nggak berlaku. Tapi tetap ada sanksi hukum. Hanya sanksi hukumnya tidak seperti yang dinyatakan di dalam Quran. Apakah itu sudah memenuhi unsur syariat Islam atau tidak? Itu diskusinya lumayan panjang ya. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Masukun, penjelasan ini digiring libayani sababiha, untuk menjelaskan sebabnya penyesalan itu. Karena apa? Listimalihi, karena pernyataan tadi itu mengandung unsur alastihzaihim, mengolok-oloknya mereka. Mereka kan mengolok-olok setiap nabi yang datang. Tindakan mereka itu al-muaddi ila ihlakihim, berdampak kepada dihancurkannya mereka. Penghancuran itu al-musabbabi anhul hasratu, menjadi sebab terjadinya penyesalan. Jadi nanti di akhirat, karena mereka sudah dihancurkan oleh Allah, maka terjadi penyesalan panjang. Al-musabbabi anhu al-hasratu. Alam yarau, udah jam 9 ya. Alam yarau ay ahlu Makkata, apakah mereka berpikir? Siapa itu ahlu Makkata? Penduduk Mekah. Al-qailuna, yang berkata lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah penduduk Mekah yang berkata kepada Nabi, lasta mursala, engkau bukan rasul? Wal istifhamu litakriri, istifham ini istifham takriri. Artinya apa? Alimu, penduduk Mekah itu sebenarnya sudah tahu. Kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah orang-orang itu yang mendustakan para nabi, termasuk kanjeng nabi itu, tidak berpikir betapa banyak orang-orang yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Allah, annahum ilaihim la yarji'un, mereka yang dihancurkan itu tidak pernah bisa kembali kepada orang-orang yang mendustakan para nabi itu. Kam ini khabariyatun bimakna kathiran, maknanya banyak ya. Bimakna kathiran, maknanya banyak. Ma'mulatun lima ba'daha, kam ini sebenarnya diperintah oleh kata setelah kam. Mu'alliqatun lima qablaha anil amal, kata kam ini menggagalkan kalimat sebelumnya untuk beramal. Jadi kam ini menyebabkan alam yarau itu disfungsi. Jadi di dalam ilmu alat itu kan ada istilah i'mal, ada istilah ta'liq, ada istilah ilgha. Kalau i'mal itu ini ada af'al qalbiyah, misalnya seperti yarau, ra'a ini. Jangan lupa kalau ra'a yang bermakna ilmiah, apakah kalian tahu, apakah mereka berpikir, itu membutuhkan dua maf'ul ya. Jadi ra'a yang ra'a ilmiah membutuhkan dua maf'ul. Tapi kalau ra'a basariyah, melihat dengan mata kepala, itu membutuhkan satu maf'ul. Makanya di dalam hadis disebutkan gimana? Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena kamu melihat bulan. Ru'ya di situ ru'ya basariyah, bukan ru'ya ilmiyah. Ini ada di dalam tafsir Sawiyah. Jadi membutuhkan satu maf'ul. Makanya yarau di sini mestinya membutuhkan dua maf'ul karena ra'anya menjadi ra'a yang ilmiah.
Tapi ada yang menjadi penghalang dari yara itu untuk butuh pada dua maf'ul. Apa penghalangnya? Kam itu. Itu namanya mu'alliqatun lima qablaha anil amal, sehingga yara itu menjadi disfungsi. Lalu posisi kam ini apa? Posisinya nasab. Diperintah oleh siapa? Oleh kalimat setelah kam, yaitu ahlakna qablahum. Makanya wal makna anna ahlakna qablahum katsiran. Sehingga pengertian ayat ini, anna sesungguhnya kami, ahlakna telah menghancurkan qablahum sebelumnya, katsiran banyak orang. Katsiran itu menjadi maf'ul dari ahlakna itu. Menjadi maf'ul ya. Makanya kam itu diganti dengan katsiran. Banyak minal kuruni al-umami, umat-umat sebelumnya yang sudah dihancurkan. Annahum sesungguhnya mereka al-muhlakina yang telah dihancurkan itu, telah dibinasakan itu, ilaihim ay al-mukadzibina la yarji'una. Mereka yang sudah dihancurkan la yarji'una ilaihim. Kalau dibalik begitu, tidak kembali kepada orang-orang yang telah mendustakan para nabi itu. Afala yang tabiru nabihim. Kenapa penduduk Mekah itu tidak berpikir tentang kisah dihancurkannya orang-orang terdahulu, tapi mereka tidak balik ke yang mendustakan itu. Ilaihim al-mukadzibina. Di sebagian kitab yang lain bukan al-mukadzibina, tapi al-makkiyina. La yarji'una afala ya'tabiruna bihim wa annahum, kan ada kata-kata annahum ilaihim la yarji'una, itu badalun mimma qablahu, menjadi badal dari kalimat sebelumnya. Biriayatil makna al-madhkuri, dijadikan badal untuk merawat makna sebelumnya. Jadi penduduk sebelumnya itu sudah dihancurkan oleh Allah. Apa salah satu bentuk dihancurkannya mereka? Di samping kematian mereka, mereka tidak bisa kembali kepada orang-orang yang mendustakannya itu. Itu badal namanya. Mimma qablahu, badal dari yang sebelumnya itu. Dan jam 9 ya? Ada satu pertanyaan. Ini tangan kanan ya. Terakhir. Apa korelasi surat Yasin dengan fadilah surat Yasin? Surat Yasin ini kandungannya kan banyak. Jadi bukan hanya bicara mengenai kematian, bicara mengenai soal-soal eskatologis, tapi juga bicara mengenai kenabian dan bicara mengenai bukti-bukti kebesaran Allah. Makanya nanti pada ayat berikutnya surat Yasin bicara mengenai matahari, bicara mengenai bulan dan lain-lain. Maka wajar kalau surat Yasin dianggap seluruh isi dan kandungan Quran ini ada di dalam surat Yasin. Makanya membaca satu kali surat Yasin sudah sama dengan membaca berkali-kali Al-Quran sampai hatam. Ini menunjukkan keluasan kandungan makna dari surat Yasin ini. Biar agak banyak dapatnya, saya tambah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun, nafiyatun, innya innafiyah, bisa dijadikan innafi, au mukhaffafatun, atau dijadikan in mukhaffafah, mukhaffafah minas thaqilah ya. Jadi asalnya innahu gitu. In kullun ay kullul khalaiki, itu kullun berarti tanwinnya tanwin iwat an ismin ya, an ismin. Kullul khalaiki mubtadaun, bahwa seluruh makhluk ini lamma jami'un ladaina muhdarun, seluruh makhluk ini nanti akan
dikumpulkan oleh Allah. Jami'un ladaina muhdarun, dihadirkan di sisi Allah untuk dihisab. Kullul khalaiki, setiap makhluk manusia. Mubtada'un kullun itu menjadi mubtada'. Lamma bitasydidi bimakna illa. Kalau dibaca lamma bitasydidi maknanya illa. Jadi au bitakhfifi, atau dibaca takhfif, dibaca lama bukan lamma. Kalau dibaca takhfif, dibaca lama, maka fallamu, fungsi dari lam itu fariqatun, untuk memisahkan antara in yang nafiyah dengan in yang mukhaffafah tadi itu. Makanya ini struktur kalimatnya bisa beda ya. Kalau in nafiyah itu kalau dieksplisitkan kira-kira berbunyi wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdarun. Karena lamma sudah bermakna illa. Wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdarun. Segala sesuatu ini, wa ma kullun, tidak ada segala sesuatu, illa kecuali, jami'un semuanya, muhdaruna ladaina, dihadirkan kepada kami. Kalau in yang mukhaffafah itu bisa wa in kullun la jami'un ladaina muhdarun. Wa in, sesungguhnya, kullun, semua makhluk manusia dan jin ini, la jami'un, lamnya berfungsi yang tadi itu fariqah. Kalau ma-nya bisa dibuang karena zaidah, tambahan saja. Wa in kullun la jami'un ladaina muhdarun. Jadi bisa ditafsirkan dua itu. Jami'un khabarul mubtada'i, menjadi khabar dari mubtada kullun itu. Ay majmu'una, dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan di mana? Ladaina, di sisi kami. Indana, di sisi kami. Fil mauqifi, dikumpulkan di mauqif, tempat berkumpul yang disebut dengan mahsyar. Ba'da ba'thihim, setelah mereka dibangkitkan. Muhdaruna, dihadirkan lil hisabi, untuk dihisab, untuk dihitung amal perbuatannya. Muhdaruna itu khabarun tsanin, menjadi khabar yang kedua. Jadi jami'un itu khabar yang pertama, muhdaruna ini menjadi khabar yang kedua. Jadi nanti semua kita akan dihadirkan untuk menerima hisab, perhitungan amal kita, baik atau buruk. Di dalam Quran dinyatakan wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Setiap kita nanti akan datang berjumpa menghadapi hisab Allah itu farda, sendiri-sendiri. Jadi pertanggungjawabannya pertanggungjawaban individual. Wa ayatul lahum, tanda bagi mereka, alal ba'thi, setelah dibangkitkan. Wa ayatun itu khabarun muqaddamun, khabar yang didahulukan. Al-ardul maitatu, bumi yang sudah mati. Bitakhfifi al-ardul maita, wat tashdidi al-ardul mayyitatu. Ahyainaha, bumi yang sudah mati itu kami hidupkan, kata Allah. Bil ma'i, dihidupkan dengan air. Al-ardul maitatu itu mubtada'un, menjadi mubtada. Jadi kalau dikeluarkan al-ardul maitatu ahyainaha ayatun lahum, bumi tandus yang kami hidupkan itu merupakan tanda bukti kebesaran Allah. Tapi ini kata ayatun, khabarnya didahulukan untuk menunjukkan itu kebesaran tanda Allah, kebesaran Allah. Dihidupkan dengan air, ya, air. Makanya Rasulullah pernah bersabda, an-nasu syuraka'u fi thalath, manusia bersekutu pada tiga hal. Fil ma'i, sumber daya air.
wanari api, bahasa kita sekarang energi, wal kalai padang rumput hutan. Makanya tiga bidang ini mestinya tidak boleh diswastanisasi karena itu milik publik. Itu sebabnya di dalam undang-undang dasar yang kita miliki itu sangat sesuai dengan hadis itu. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wa akhrajna minha habba, dan kami keluarkan minha dari bumi itu habba, biji-bijian, kal hintati seperti gandum ya. Faminhu ya'kulun, maka dari biji-bijian itu manusia bisa makan. Wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan fiha di bumi itu jannatin basatina, perkebunan-perkebunan. Jannah di sini bukan surga yang akan kita tempati, tapi kebun-kebun di bumi. Kebun-kebun min nakhilin, kebun kurma, wa a'nabin, kebun anggur. Wa fajjarna fiha minal uyuni, dan aku pancarkan fiha di bumi itu minal uyuni ay ba'dhaha, bacanya ba'dhaha. Itu untuk menjelaskan minnya itu bermakna sebagian. Aku pancarkan di bumi itu ba'dhaha ay ba'dhal uyun, sebagian dari mata air. Jadi tidak setiap tanah itu mengandung sumber. Nah, sebagian dari tanah itu ada yang dikeluarkan sebagai mata air, sebagai sumber oleh Allah. Liya'kulu min thamarihi, agar supaya bisa makan manusia itu min thamarihi, dari buah-buah yang diciptakan oleh Allah itu. Bifathataini dibaca min thamarihi, wa dhammataini bisa dibaca min thumurihi, ay thamaral madhkuri. Liya'kulu thamara, kan min thamarihi, minnya bisa dijadikan sebagai min zaidah. Ay thamaral madhkuri, agar supaya manusia bisa makan. Bukan hanya manusia sebenarnya, thamaral madhkuri, buah-buah yang sudah disebutkan sebelumnya, minan nakhili, yaitu buah kurma, wa ghairihi, dan lainnya. Manusia bisa makan dari buah-buah yang diciptakan, yang ditumbuhkan oleh Allah itu, wa ma'amilathu aidihim, padahal tangan mereka tidak terlibat di dalam kemunculan buah-buah itu. Ailam ta'mal as-samara, mereka tidak bisa menciptakan buah, tapi mereka bisa makan buah. Ini kalau ma-nya diartikan manafi, karena sebagian tafsir lain menyatakan ma-nya ini bukan manafi tapi ma mausul. Jadi agar manusia bisa makan buah yang diciptakan oleh Allah, ditumbuhkan, dimunculkan oleh Allah. Buah itu bisa terjadi karena Allah murni, wa ma'amilathu aidihim, juga karena ada unsur keterlibatan manusia di dalamnya, dengan cara disiram misalnya, dengan cara dipupuk. Itu kan manusia terlibat di dalam proses kemunculan buah itu. Makanya ma-nya bukan ma mausul, bukan manafi, tapi ma mausul itu. Tapi Al-Mahalli menggunakan ma-nya di sini manafi. Mereka memakan buah padahal tangan mereka tidak terlibat di dalam proses menciptakan buah. Memang manusia tidak menciptakan buah, tapi manusia terlibat di dalam proses bagaimana pohon itu biar bisa berbuah. Afala yashkuruna, tapi kenapa mereka tidak mau bersyukur? An'umahu ta'ala alaihim, bacanya bukan an'amahu tapi an'umahu. An'umahu itu bentuk jamak dari kata nikmat, ni'amun an'um. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan alaihim, kepada mereka. Ini kita sudah
setengah 10 ya, lumayan agak banyak. Ini untuk berikutnya kita masih akan membahas tafsir Jalalain sampai surat Yasin ini hatam. Setelah surat Yasin ini hatam, nanti kembali ke Fathul Mu'in lagi. Nanti beberapa bagian kita kembali lagi mencari surat lain yang dianggap baik tuh. Makanya nanti diusulkan di komentar-komentar di bawah, setelah surat Yasin ini hatam, kira-kira surat apa lagi yang mau dibaca. Ada yang mengusulkan agar saya membaca juga kitab usul fikih. Saya memikirkan untuk membaca kitab usul fikih, tapi tidak melalui Facebook. Nanti bisa rekaman atau live di YouTube. Saya usahakan rekaman. Beberapa kitab usul fikih yang sedang saya fikirkan, seperti ada kitab usul fikih yang dasar seperti Syarah Waraqat misalnya, yang ditulis oleh matan Waraqatnya ditulis oleh Al-Juwaini ya, syarahnya ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Waraqatnya itu diberi syarah, itu kitab usul fikih paling basic gitu. Habis itu nanti bisa Abdul Wahab Khallaf usul fikihnya, kitab usul fikih yang modern. Kalau cukup waktu, nanti saya akan membaca syarahnya Jam'ul Jawami itu, yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi akhirnya banyak baca karya-karya yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi untuk sampai kepada penjelasan Jalaluddin Al-Mahalli, syarahnya Jam'ul Jawami itu harus diberi pengantar kitab usul fikih yang agak dasar, seperti Syarah Waraqat atau kitab usul fikihnya Abdul Wahab Khallaf. Kalau tidak selesai di rekaman-rekaman itu pada bulan Ramadan yang akan datang, saya bisa membaca sebagian waktu, bisa dipakai untuk membaca syarahnya Jam'ul Jawami. Tapi itu kitab usul fikih yang lumayan berat. Lumayan berat bukan hanya bacanya, tapi juga memahaminya. Karena itu harus diberi pengantar terlebih dahulu, seperti kitab-kitab dasar. Ada Al-Luma yang ditulis oleh siapa Al-Luma itu? Ada At-Tabsirah yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Nah, baru nanti kitab-kitab usul fikih yang lain yang lebih elaboratif, itu berguna untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi nanti tafsirnya ada, fikihnya ada, usul fikihnya ada. Jadi fikihnya Fathul Mu'in, tafsirnya tafsir Jalalain, kemudian usul fikihnya kita mulai dari yang basic seperti Syarah Waraqat, kemudian naik ke syarahnya Jam'ul Jawami. Nanti bisa dicek di YouTube saya. Mudah-mudahan pengajian malam ini berguna, bermanfaat buat kita semua, menjadi tambahan pengetahuan kita, dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan selalu di dalam petunjuk, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang nanya pembacaan Yasin Fadilah, bagaimana riwayatnya? Memang Yasin Fadilah ini dibikin oleh para ulama ya. Ada tekanan-tekanan tertentu. Misalnya ini dibaca berapa kali, ini dibaca berapa kali, lalu disisipkan dengan doa. Jadi Yasinnya itu adalah firman Allah. Doa-doa yang disisipkan oleh para ulama itu, yaitu untuk menambah kekhusyuan, untuk menambah konsentrasi. Karena ada beberapa di dalam surat Yasin itu, misalnya yang penting ditegaskan, dieksplisitkan. Kalau ada ya hasratan alal ibad, lalu disisipkan kita meminta perlindungan kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, ulama-ulama zaman dulu itu kreatif tuh. Jadi Yasinnya tetap firman Allah, tapi doa-doa yang menyertainya itu
walaupun tidak warid dari Nabi, apalagi warid dari Nabi, itu bagian dari perintah juga, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Makanya setiap kali ada surah-surah tertentu kita diperintahkan untuk sujud tilawah, kita sujud. Misalnya di ayat lain yang apa itu, bala wa ana la dzalika minasyahidin, ada tambahan yang seperti itu. Jadi jangan disoal pada sisipan-sisipannya, karena itu mengandung tafsir, mengandung aksentuasi penekanan tertentu. Makanya kadang saya ada penjelasan-penjelasan penting yang harus diulang berkali-kali di setiap pengajian untuk menunjukkan pentingnya pengetahuan mengenai pokok soal itu. Nah, ulama-ulama zaman dulu juga begitu. Kita yang ada sekarang ini meniru saja dari tradisi yang telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Ini soal Yasin Fadilah ya. Kalau tidak mau baca ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau menggunakan Yasin Fadilah dengan doa-doa tertentu, ya tidak masalah. Anggaplah itu seperti kita baca tafsir Jalalain ini. Di dalamnya ada doa wal'iyadzubillah. Setiap kali ada kisah mengenai siksa Allah kepada kelompok tertentu, di dalam hati kita berdoa wal'iyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terkait dengan Yasin Fadilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.